Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hayatun Nasihah, NIM 20112579, Prodi Pendidikan Agama Islam 4C, Stay An-Nadwah Kuala Tungkal. Di video kali ini saya ingin menjelaskan tentang bentuk-bentuk akhlak. Apa sih sebenarnya akhlak itu? Menurut Imam Ghazali, akhlak adalah sifat yang tertanam dalam jiwa yang menimbulkan perbuatan-perbuatan dengan gampang dan mudah, tanpa memerlukan pemikiran dan pertimbangan. Jika sifat itu melahirkan perbuatan yang baik menurut akal dan syariat, maka disebut akhlak yang baik. Dan bila lahir darinya perbuatan yang buruk, maka disebut akhlak yang buruk. Oke, lanjut. Dari manakah sumber akhlak kita? Sumber akhlak kita adalah Al-Quran dan hadis, bukan akal pikiran atau pandangan masyarakat sebagaimana pada konsep etika dan moral. Pandangan masyarakat juga dapat dijadikan sebagai salah satu ukuran baik buruk, tetapi sangat relatif, tergantung sejauh mana kesucian hati nurani masyarakat dan kebersihan pikiran mereka dapat terjaga. Lalu bagaimanakah bentuk-bentuk akhlak tersebut? Yang pertama yaitu ada akhlak terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu pengakuan dan kesadaran bahwa tiada Tuhan melainkan Allah. Dia memiliki sifat-sifat terpuji. Demikian agung sifat itu, yang jangankan manusia, malaikat pun tidak akan mampu menjangkau hakikatnya. Yang kedua ada akhlak terhadap manusia. Banyak sekali rincian yang dikemukakan Al-Quran berkaitan dengan perlakuan terhadap sesama manusia. Petunjuk mengenai hal ini bukan hanya dalam larangan melakukan hal negatif seperti membunuh, menyakiti, atau mengambil harta tanpa alasan yang benar, melainkan juga sampai kepada menyakiti hati dengan jalan menceritakan aib seseorang di belakangnya. Tidak peduli aib itu benar atau salah, Al-Quran menekankan bahwa setiap orang hendaknya didudukkan secara wajar. Yang terakhir ada akhlak terhadap lingkungan. Akhlak terhadap lingkungan adalah segala sesuatu yang berada di sekitar manusia, baik binatang, tumbuh-tumbuhan, maupun benda-benda yang tak bernyawa. Pada dasarnya, akhlak yang diajarkan oleh Al-Quran terhadap lingkungan bersumber dari fungsi manusia sebagai khalifah. Pertanyaan seputar akhlak. Yang pertama ada, bagaimana cara menanamkan akhlak terhadap anak? Jawabannya, sebagai orang tua, maka hendaknya harus bisa menjadi suri tauladan yang baik bagi anak-anaknya. Orang tua juga harus memberikan bimbingan dan didikan yang baik yang sesuai dengan syariat Islam. Pertanyaan yang kedua yaitu, jelaskan contoh akhlak terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama yaitu mentaati segala perintah dan menjauhi segala larangannya. Yang kedua, akidah yang lurus dan tidak menyekutukan Allah. Yang ketiga, melaksanakan sholat 5 waktu serta ibadah-ibadah sunnah yang lainnya. Yang keempat, ikhlas terhadap segala ketentuan Allah. Yang kelima, tawakal. Keenam, tawadhu dan lain-lain. Pertanyaan ketiga, jika seorang muslim yang pandai dalam hal agama dan memahami betul makna akhlak, akan tetapi ia lalai dalam menerapkannya di kehidupan sehari-hari, lantas bagaimanakah hukumnya? Jawabannya, hukumnya haram dan ia wajib memperbaiki akhlak atau kelakuannya. Pertanyaan keempat, bolehkah mencontoh akhlak selain dari Al-Quran, hadis, dan Rasulullah? Jawabannya, boleh. Bahkan kita juga boleh mencontoh akhlak kepada yang non-muslim, asalkan tidak bertentangan dengan Al-Quran, hadis, dan Rasulullah. Pertanyaan kelima, bagaimana cara menerapkan akhlak terhadap lingkungan dalam kehidupan sehari-hari? Jawabannya yaitu menjaga keamanan lingkungan, seperti pada firman Allah surah Al-Maidah yang artinya, sesungguhnya pembalasan terhadap orang-orang yang memerangi Allah dan Rasul-Nya dan membuat kerusakan di muka bumi hanyalah mereka dibunuh atau disalib atau dipotong tangannya dan kakinya dengan bertimbal balik atau dibuang dari negeri tempat kediamannya. Selanjutnya yaitu menjaga kebersihan jasmani. Selanjutnya menjaga kebersihan seperti baju, rumah, masjid, dan lain-lain.
Dan yang terakhir yaitu menjaga keindahan, seperti ada firman Allah di dalam surah Al-A'raf ayat 31 yang artinya, hai anak Adam, pakailah pakaianmu yang indah pada setiap memasuki masjid. Demikian tadi penjelasan tentang bentuk-bentuk akhlak dan seputarnya yang dapat saya sampaikan. Bila terdapat kesalahan dan kekeliruan dalam penjelasan tadi, saya mohon maaf serta kritik dan sarannya. Jangan lupa di subscribe, like, dan komen. Dan sampai ketemu di next video. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.